Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini bersama dengan saya, Ilhamos Robi Boka, mahasiswa praktek yang saat ini sedang praktek di kantor Yakum. Pagi ini kita akan merenungkan satu topik tentang kebijaksanaan. Saya akan mengangkat renungan ini dari surat Yakobus 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Namun sebelum itu, mari kita luangkan waktu untuk berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mempunyai kehidupan kami mengucap syukur di pagi yang indah ini kami boleh meluangkan waktu untuk datang beribadah kepadamu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan ini boleh menjadi sesuatu yang boleh kami hidupi dalam kehidupan kami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena hati kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perikop bacaan kita terambil dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18, yang berkata demikian: jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perikop bacaan kita pada saat ini berbicara tentang hikmat, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Penulis surat Yakobus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18 menuliskan dan membedakan dengan sangat tegas antara hikmat duniawi dengan hikmat dari atas. Hikmat duniawi ditandai dengan iri hati, egois, kekacauan serta kejahatan-kejahatan yang lainnya. Dan hal ini bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Sebaliknya, hikmat yang dari atas dicirikan dengan kemurnian yang di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah seperti pendamai, peramah, penurut, berbelas kasihan, tidak memihak, serta berlaku jujur. Hal ini bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-17. Kalau kemudian kita merefleksikan kembali perjalanan kehidupan kita, tak dapat dipungkiri bahwa kita pernah terjebak di dalam hikmat duniawi, tetapi pada kesempatan yang lain, kita bisa menjadi orang-orang yang selalu giat dalam menghidupi dan mewartakan hikmat dari Allah. Pengalaman ini bagi saya menyadarkan dan mengajarkan kita bahwa dua hikmat ini melekat dalam diri kita. Dan oleh karena kelekatan itu, kita diberi pilihan untuk memilih yang satu dan meninggalkan yang lain. Dalam konteks pandemi seperti ini, perikop bacaan kita menjadi sangat menarik untuk direfleksikan. Seperti yang telah kita ketahui, pasca adanya vaksin, kehidupan sedikit demi sedikit menjadi lebih fleksibel. Di sana sini, imbauan untuk menerapkan protokol kesehatan masih terus digaungkan. Kehadiran vaksin di satu sisi menjadi kabar yang baik, tetapi di saat yang sama justru mendatangkan masalah yang baru. Vaksin diperuntukkan untuk mencegah penularan yang besar.
Tetapi kehadiran vaksin justru dipahami sebagai berakhirnya cengkeraman COVID-19. Di mana-mana masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat. Dampaknya pun sudah bisa kita tebak, bahwa terkonfirmasi ada banyak orang yang kemudian dirawat, dan ini tentu saja suatu hal yang sangat menyedihkan. Perilaku yang berorientasi pada keinginan diri sendiri itu sukses membuat pemerintah dan tenaga kesehatan menjadi kewalahan. Nah, bahkan dapat membuat penanganan COVID-19 menjadi sangat lama. Berada dalam situasi ini, kita dituntut untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam merayakan hikmat dari Allah. Wujud konkretnya bisa dilakukan dengan menebarkan kebajikan. Misalnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, bersolidaritas dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan. Pada akhirnya, kebijaksanaan tidak bisa dipisahkan dengan kebajikan. Ketika kita memilih untuk menebarkan hikmat dari Allah, maka sesungguhnya secara tidak langsung kita turut menebarkan kebajikan sebagai wujud mengupayakan terciptanya kerajaan Allah. Semoga Tuhan memampukan. Amin. Setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Di pagi yang indah ini, kami boleh belajar menjadi pribadi yang bijaksana. Berilah hati supaya kami mampu mengerti dan menjadikan firman-Mu ini sebagai nilai dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa firman-Mu ini sangat sulit untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Namun kami yakin dan percaya dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu, berkenanlah Engkau turun atas kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam tangan-Mu kami menyerahkan semuanya. Amin.